Ya, salam semangat dan salam sehat untuk semua rekan-rekan, dan tidak lupa pada yang terhormat dosen matkul jaringan wireless dan mobile, yaitu dosen Dr. Ucup Darussalam, STMT. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Saya sendiri dengan mahasiswa nama Feby Retullah dengan NIM 21040107039. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa yang saya buat dari hasil tes ini. Ya, sebelumnya saya rapikan dulu untuk teknisnya. Hmm, ini saya akan cari. Oh ya, saya di mata kuliah ini di kelas IT 501. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan. Ini dari halaman screen atau cover ya, untuk presentasi saya. Next. Nah, ini WiFi. Untuk WiFi, singkatan dari wireless fidelity adalah teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Prinsip kerja WiFi melibatkan penggunaan gelombang radio untuk mentransfer data antar perangkat. Next, prinsip kerja WiFi, ya, dia bisa terhubung dari kabel ini, modem, PC, bisa lewat WiFi iPhone, WiFi Strong, notebook, dan Mac, Windows, dan Unix. Nah, ini penjelasannya. Peralatan WiFi. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan WiFi dilengkapi dengan sebuah kartu WiFi dan berfungsi sebagai antarmuka untuk perangkat dan jaringan WiFi. Selanjutnya, jaringan WiFi. Jaringan WiFi terdiri dari perangkat yang saling terhubung melalui gelombang radio. Pada umumnya, jaringan WiFi mencakup sebuah perangkat pusat yang disebut sebagai router atau akses titik. Router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data di dalam jaringan dan menghubungkan jaringan WiFi ke jaringan kabel. Lanjut, gelombang radio. WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu, misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz, untuk mentransfer data. Ketika perangkat mengirim atau menerima data, informasi tersebut diubah menjadi sinyal gelombang radio dan dikirim melalui udara. Next, untuk protokol komunikasi. WiFi menggunakan serangkaian protokol komunikasi seperti IEEE di 802.11 untuk mengatur cara perangkat berkomunikasi di dalam jaringan. Protokol ini menentukan cara pengalamatan perangkat, manajemen jaringan, dan cara data dikirim dan diterima. Next. Contoh penggunaan prinsip kerja WiFi ialah misalkan Anda memiliki laptop yang dilengkapi dengan kartu WiFi, dan jika Anda ingin terhubung ke internet di rumah atau di tempat umum yang menyediakan jaringan WiFi, Anda dapat mengaktifkan fitur WiFi pada laptop Anda. Laptop akan mendeteksi jaringan tersebut
atau WiFi yang tersedia dan Anda dapat memilih terhubung ke salah satunya. Setelah terhubung, atau Anda dapat mentransfer data seperti browsing web atau mengunduh file tanpa menggunakan kabel fisik karena data ditransmisikan melalui gelombang radio pada jaringan WiFi. Next, komunikasi data dalam WiFi. Proses komunikasi data dalam jaringan WiFi melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Next, nah ini ya, pemilihan jaringan atau association. Kita simpel aja menjelaskannya. Untuk pemilihan jaringan, ya ketika perangkat dengan kartu WiFi dihidupkan, ia akan mencari jaringan WiFi yang tersedia. Begitu jaringan diinginkan. Lanjut, autentifikasi atau authentication. Setelah asosiasi, perangkat perlu mengautentikasi dirinya untuk memastikan bahwa ia memiliki izin untuk terhubung ke jaringan. Biasanya ini melibatkan pertukaran kredensial atau kata sandi antara perangkat dan router. Nah, next, pengalamatan IP. Setelah diautentifikasi berhasil, perangkat akan diberikan alamat IP unik dalam jaringan. Ini memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam jaringan menggunakan protokol IP. Next, transfer data. Setelah semua persiapan selesai, perangkat dapat mulai mentransfer data. Next, pemeliharaan koneksi. Selama koneksi berlangsung, perangkat terus memelihara koneksi dengan akses titik atau router. Dan terakhir, negosiasi kecepatan dan mode. Perangkat kemudian melakukan negosiasi dengan akses titik atau router untuk menentukan kecepatan transmisi data dan mode komunikasi yang akan digunakan. Ini termasuk dengan frekuensi ini ya 2,4 GHz atau 5 GHz, dan ada standar WiFi seperti 802.11n atau 802.11ac. Next, parameter performansi jaringan wireless. Performansi jaringan wireless dapat diukur dan dievaluasi menggunakan berbagai parameter. Next, nah ini ya, yang pertama kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi mengukur seberapa cepat data dapat dipindahkan melalui jaringan. Nah, selanjutnya jitter. Jitter ini mengukur variasi dalam waktu tiba pakai data. Semakin rendah nilai jitter, semakin stabil koneksi jitter yang tinggi dapat dan menyebabkan ketidakstabilan dalam aplikasi berbasis suara atau video. Lanjut, latensi atau delay. Latensi adalah waktu yang diperlukan untuk data melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Latensi rendah penting untuk aplikasi real time seperti panggilan video atau game online. Next, ketidakstabilan sinyal. Mengukur seberapa konsisten sinyal WiFi dalam jangka waktu tertentu. Ketidakstabilan sinyal dapat menyebabkan gangguan atau putusnya koneksi. Next, cakupan jaringan. Menunjukkan beberapa besar area yang dapat dicakup oleh sinyal WiFi. Next, kapasitas jaringan. Kapasitas jaringan mengukur seberapa banyak data yang dapat ditangani oleh jaringan dalam satu waktu. Next, kualitas layanan. QoS menentukan prioritas pengiriman paket data, memastikan aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi mendapatkan prioritas dibandingkan dengan aplikasi yang memerlukan bandwidth rendah. Next. Nah, ini lanjutannya untuk kecepatan transmisi. Jika jaringan WiFi memiliki kecepatan transmisi 100 Mbps. Terus yang jitter juga adalah panggilan suara over WiFi. Nah, jitter yang rendah penting untuk memastikan kualitas suara yang baik. Ini latensi. Dalam kemudian latensi yang rendah dapat mengurangi jeda antara tindakan pemain dan respon yang terlihat di layar. Nah, next, ketidakstabilan sinyal. Jika sinyal WiFi sering fluktuatif, penggunaan aplikasi streaming video dapat terganggu dengan buffering yang sering. Next, cakupan jaringan. Jika sebuah kantor memiliki banyak ruang, cakupan yang buruk dapat mengakibatkan area yang tidak cakup oleh jaringan WiFi. Next, di sebuah pusat perbelanjaan. Ini next, yang maksudnya kapasitas jaringan network di sebuah pusat perbelanjaan dengan banyak pengunjung, kapasitas jaringan tinggi dibutuhkan untuk menangani banyak perangkat yang terhubung. Next, kualitas layanan. Dalam panggilan video konferensi, QoS dapat memastikan bahwa kualitas panggilan tetap tinggi meskipun ada airborne ya atau lintas data lain dalam jaringan. Next, ide pengembangan WiFi sebagai akses internet murah. Next, nah ini incoming ID. WiFi di angkutan umum menyediakan akses WiFi gratis, transportasi juga. Terus jaringan, next, jaringan mesh.
Dia mengimplementasikan jaringan mesh di mana beberapa titik akses WiFi saling terhubung untuk membentuk jaringan yang luas. Next, model bisnis berbasis masyarakat. Mengembangkan model bisnis berbasis masyarakat di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam bentuk layanan atau sumber daya untuk mendukung jaringan WiFi. Next, partisipasi komunitas. Partisipasi komunitas melibatkan setempat dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan WiFi. Masyarakat dapat membantu dalam pemantauan dan perbaikan serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang dapat diakomodasi. Next. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat.